Selamat malam kepada Bapak Iketut Sunarwijaya SEMSI dan teman-teman sekalian. Saya Ibu Dudi Variandana Yasa dan teman saya Septirida Mumanet akan menjelaskan materi tentang arus kas. Arus kas adalah laporan yang memberikan informasi mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan yang mengklasifikasi arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi maupun pendanaan selama suatu periode akuntansi. Menurut Harnanto, menyatakan bahwa laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Laporan arus kas merupakan laporan keuangan pengganti dari laporan perubahan posisi keuangan atau laporan sumber dan penggunaan. Manfaat laporan arus kas. 1. Lebih mudah dalam menilai kemampuan entitas perusahaan. Salah satu manfaat dari laporan arus kas adalah untuk memudahkan para pelaku usaha dalam menilai kemampuan entitas yang dapat memperoleh arus kas ideal. Dengan adanya laporan keuangan yang satu ini, pelaku usaha dapat lebih mudah melihat kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua, ada menilai kemampuan entitas dividen dengan akurat. Laporan ini dapat membuat pelaku usaha lebih mudah untuk membantu payroll gaji karyawannya, pembayaran hutang perusahaan, serta pembayaran dividen yang harus dibayarkan kepada para pemegang saham. Selain mampu memberikan manfaat yang besar, terdapat perusahaan maupun usaha itu sendiri, jenis laporan keuangan ini juga dapat memberikan manfaat pada investor perusahaan tersebut. Melindungi transaksi investasi dan pendanaan kas dengan baik. Dengan adanya laporan kas, pelaku usaha juga bisa lebih mudah untuk mengetahui yang menjadi penyebab dari perubahan jumlah aset serta kewajiban tertentu. Tentu ini bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi setiap perusahaan yang melakukannya. Yang terakhir, memberikan keterangan tentang angka laba bersih dan kas bersih. Manfaat terakhir dari jenis laporan keuangan perusahaan ini adalah untuk memberikan keterangan yang tepat mengenai angka laba bersih serta kas bersih ini. Perusahaan bisa lebih mudah menilai tentang tingkat keberhasilan serta kegagalannya. Selanjutnya, klasifikasi laporan arus kas. Aktivitas operasi adalah aktivitas utama pendapatan dan aktivitas lain yang bukan masuk ke dalam aktivitas investasi maupun pendanaan. Aktivitas ini terdiri atas kas masuk, penjualan barang dan jasa, penerimaan royalti, pendapatan bunga, dividen yang diterima. Kas keluar, pembayaran pemasokan, pembayaran pegawai pajak, pembayar bunga pinjaman. Adapun aktivitas investasi adalah aktivitas berupa perolehan dan pelepasan aset jangka panjang. Aktivitas ini terdiri atas kas masuk, penjualan aset tetap, pembelian aset tak terwujud, penjualan saham, penerimaan dan pembayaran pinjaman yang diberikan ke entitas lain. Kas keluar, penjualan aset tetap, pembelian aset tak terwujud, penjualan saham, penerimaan dan pembayaran pinjaman yang diberikan ke entitas lainnya. Yang terakhir, aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah, komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Aktivitas ini terdiri atas kas masuk, penerbitan saham, penerimaan instrumen keuangan, kas keluar, pembelian saham, pembayaran uang atau pinjaman, pembayaran dividen pemegang saham. Langkah-langkah penyusunan arus kas. Secara umum, proses pembuatan laporan arus kas dapat dilakukan dalam 5 langkah, yaitu menentukan saldo awal, menghitung arus aktivitas, arus kas dan kegiatan operasional, menghitung arus kas dari aktivitas investasi, menghitung arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan menentukan saldo akhir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang berikut, yaitu mampu menjelaskan metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, dalam penyusunan laporan arus kas terdapat 2 metode, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Yang pertama, metode langsung. Laporan arus kas metode langsung adalah metode pembuatan laporan arus kas di mana informasi arus kas aktual, alih-alih informasi aktual dari komponen arus kas dan aktivitas operasional perusahaan digunakan. Yang berikut, metode tidak langsung.
Pada penyajian laporan kas melalui metode tidak langsung, penyusunan laporannya dimulai dari laba bersih dan kemudian menyesuaikan untuk penerimaan dan beban yang tidak melibatkan pemasukan dan pembayaran kas. Metode tidak langsung ini berdasarkan laporan laba rugi dan juga melihat dari yang berikut mampu memahami sumber informasi untuk laporan arus kas. Untuk membuat laporan arus kas ada 2 sumber data yang dibutuhkan, yaitu yang pertama laporan laba rugi dari periode yang sedang berlangsung, yang kedua neraca periode dari periode yang sedang berlangsung dengan neraca periode sebelumnya. Untuk lebih jelasnya berikut contoh dari langkah pembuatan laporan arus kas dari tahun 2019 dengan metode tidak langsung. Bisa kita lihat pada layar contoh laporan laba rugi tahun 2019. Dari contoh di atas bisa dilihat bahwa pada tahun 2019 PT Sukses Berkarya Bersama mendapatkan keuntungan atau laba senilai 19 juta. Yang ke langkah kedua mengumpulkan data neraca tahun 2018 dan 2019. Bisa kita lihat pada contoh yang tertera, PT Sukses Berkarya Bersama pada neraca 2018 dan juga 2019. Langkah ketiga membandingkan kedua neraca. Bisa kita lihat pada layar yang tertera. Pada kolom net change memperlihatkan kegiatan selama 1 tahun, terdapat selisih yang dihasilkan antara neraca tahun 2017 dengan neraca 2016. Kelompok aktiva, jika angka pada kolom net change positif, maka terjadi pengeluaran. Langkah yang keempat, melakukan penyusunan laporan arus kas. Ada 3 komponen dalam penyusunan laporan arus kas, meliputi arus kas dari kegiatan bisnis berdasarkan dari data laba rugi tahun 2019 bahwa perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 19 juta. Yang kedua, arus kas dari kegiatan investasi. Arus kas bertambah karena adanya penurunan nilai aset tetap. Sebaliknya, arus kas berkurang karena adanya kenaikan aset tetap. Yang ketiga, arus kas dari kegiatan pendanaan. Untuk mendapatkan nilai kegiatan pendanaan dapat dilakukan dengan memindahkan angka pada kolom net change dari bagian kelompok kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Untuk yang nilai positif tetap biarkan saja dan nilai negatif biarkan tetap negatif. Yang berikut total change aktivitas. Total kegiatan change dapat dari perhitungan nilai total operating aktivitas plus investing aktivitas plus financing aktivitas. Pada contoh laporan di atas diperoleh dari penurunan senilai 4 juta. Cash beginning balance atau saldo awal kas. Saldo awal kas bisa diambil dari neraca pada tahun sebelumnya. Pada contoh tersebut nilainya adalah 8 juta. Yang berikut saldo kas seharusnya. Saldo kas seharusnya diperoleh dari perjumlahan total aktivitas kas dengan saldo awal pada neraca tahun 2018. Berdasarkan contoh diperoleh perhitungan 8 juta. Kas neraca 2018 dikurang 4 juta penurunan kas sehingga didapatkan hasil sebesar 4 juta. Yang berikut aktual cash ending balance atau saldo akhir kenyataan. Saldo akhir kenyataan bisa didapat dari neraca yang sedang berjalan, yaitu neraca tahun 2017 pada contoh tersebut senilai 4 juta. Yang berikut selisih. Jika hasil dari perhitungan saldo kas dan saldo akhir hasilnya 0, maka telah selesai. Seperti yang kita lihat pada layar, berdasarkan contoh diperoleh perhitungan 8 juta kas neraca 2018 dikurang 4 juta penurunan kas sehingga didapatkan hasil sebesar 4 juta. Oke, materi yang berikut yaitu masalah-masalah khusus dalam laporan arus kas. Terdapat 3 masalah
Yang pertama defisit, impas, dan juga surplus. Yang pertama defisit. Bisnis yang mengalami arus kas defisit berarti pengeluaran lebih besar daripada pendapatannya. Hal pertama yang perlu dilakukan untuk mengembalikan arus kas defisit adalah meneliti semua pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama satu periode. Kemudian menyeimbangkan antara kebutuhan dan keinginan, membuat prioritas kebutuhan, serta menghapus pengeluaran yang tidak diperlukan. Yang kedua, impas. Kondisi saat pemasukan sama dengan pengeluaran bisa menjadi masalah dalam cash flow, meskipun tidak separah defisit. Kondisi tersebut biasanya disebabkan karena kurang cermatnya seseorang dalam mengelola penghasilan, sehingga penghasilan akan dibelanjakan hingga habis tidak tersisa. Untuk menyehatkan keuangan yang pas-pasan, maka perlu dibuat prioritas alokasi pengeluaran rutin. Yang ketiga, surplus. Arus kas yang surplus terjadi jika pemasukan lebih besar ketimbang pengeluaran. Arus kas surplus juga bisa menjadi masalah apabila dana tidak dialokasikan dengan baik, seperti tidak dialokasikan untuk aset produktif yang menghasilkan dan menambah kekayaan. Materi yang berikut, penggunaan neraca lajur. Pengertian neraca lajur. Neraca lajur adalah kertas kerja yang berisikan kolom-kolom yang dibuat khusus untuk menghimpun semua data-data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan yang sistematis. Yang berikut, adapun tujuan neraca lajur dari disusunnya neraca lajur sebagaimana dikutip pada buku Excel for Accounting, mudah, cepat, akurat. Sebagai berikut. Yang pertama, untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, sebagai media melihat perkiraan yang terjadi dalam kegiatan perusahaan sehari-hari, sehingga pihak manajemen dapat mengontrol setiap pengeluaran perusahaan dalam menunjang kegiatan atau operasinya. Yang ketiga, agar lebih mudah untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian, sehingga merupakan persiapan sebelum menyusun laporan keuangan yang formal. Yang keempat, mempermudah pencarian kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Yang berikut, manfaat neraca lajur. Adapun manfaat neraca lajur, yang pertama berfungsi sebagai referensi dalam pembukuan jurnal penutup. Yang berikut sebagai referensi dalam pemeriksaan data yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Yang berikut, menggolongkan, meringkas, dan mengevaluasi pencatatan transaksi. Yang berikut sebagai penunjuk bahwa produser yang dilakukan untuk menyusun laporan keuangan sudah dilaksanakan. Yang berikut, mempermudah untuk menentukan kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan pada saat pembuatan jurnal penyesuaian. Yang berikut, cara penyusunan. Adapun cara penyusunan neraca lajur yang benar. Yang berikut ini penjelasannya dikutip di buku Belajar Mula Dasar Akuntansi. Yaitu yang pertama, isi kolom nomor akun dan nama akun. Yang kedua, isi kolom neraca saldo. Yang ketiga, isi kolom penyesuaian. Kolom penyesuaian diisi berdasarkan jurnal penyesuaian yang dibuat atas dasar data penyesuaian yang diperoleh pada akhir periode. Yang keempat, isi kolom neraca saldo disesuaikan. Kolom neraca saldo disesuaikan diisi berdasarkan data dalam kolom neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, perkiraan yang hanya memiliki angka dalam neraca saldo dan penyesuaian angka tersebut langsung dipindahkan ke dalam kolom neraca saldo sesuai dengan letaknya debit dan kredit. Yang kedua, perkiraan yang memiliki angka dalam kolom neraca saldo dan kolom penyesuaian terletak pada sisi yang sama yang ditulis dalam kolom neraca saldo disesuaikan adalah jumlah kedua angka tersebut. Yang ketiga, perkiraan yang memiliki angka dalam neraca saldo dan penyesuaian yang terletak pada sisi yang berbeda ditulis dalam kolom neraca saldo yang disesuaikan dengan selisih dua angka penyesuaian dalam neraca saldo dengan penyesuaian dan letaknya penulisan angka yang besar. Yang berikut, memindahkan saldo kolom neraca saldo disesuaikan ke dalam kolom laba rugi dan satu perkiraan aktiva kewajiban modal prive ke dalam neraca. Yang berikut, menghitung saldo laba atau rugi, kolom laba rugi dan neraca dengan membandingkan debit dan jumlah sisi kredit. Terima kasih.